Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatin Sabita Hidayat. Di sini saya akan membahas tentang Thomas Kuhn dan pergeseran paradigma. Jadi Thomas Kuhn adalah filsuf, fisikawan, sejarawan. Jadi nama asli beliau adalah Thomas Samuel Kuhn yang lahir di 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Kemudian meninggal pada 17 Juni 1996 di Cambridge, Massachusetts pada usia 74. Memiliki latar belakang yang akademis. Ayahnya Samuel Louis Kuhn, seorang insinyur industri lulusan Harvard, dan ibunya Minette Stroke Kuhn, lulusan Vassar College, New York. Beliau meraih gelar sarjana pada 1943, kemudian lanjut ke magister 1946 dan meraih gelar doktornya di 1949 dalam bidang fisika dari Universitas Harvard. Kemudian beliau lanjut untuk mengajar sejarah atau filsafat sains di Harvard dari 1951 sampai 56, kemudian pindah ke Universitas California di Berkeley dari 1956 sampai 64, kemudian pindah ke Universitas Princeton di 1964 sampai 1979, kemudian pindah kembali ke Institut Teknologi Massachusetts di 1979 sampai 1991. Jadi, paradigma itu apa? Kalau menurut KBBI sendiri, paradigma adalah kerangka berpikir, model atau pola pandangan dasar yang digunakan manusia untuk memahami, menafsirkan, dan menyelesaikan persoalan. Nah, kalau menurut Thomas Kuhn dari buku The Structure of Scientific Revelation, beliau mengatakan, by choosing it, I meant to suggest that some accepted example of actual scientific practice examples, which include law, theory, application, and instrument, together provide models from which spring particular current tradition of scientific research. Artinya, paradigma adalah kerangka teori atau cara memandang alam yang digunakan sekelompok ilmuwan sebagai pandangan dunia yang penting dalam revolusi ilmu pengetahuan. Kemudian beliau juga mengatakan tentang perubahan paradigma di the transition from paradigm and crisis to a new one, from which a new tradition of normal science can emerge, is far from a cumulative process when achieved by an articulation or extension of the old paradigm. Artinya, paradigma lama akan digantikan secara keseluruhan dengan paradigma yang baru. Karena apa? Karena what the member of the scientific community share, conversely, a scientific community consists of men who share a paradigm. Karena paradigma adalah segala hal yang diterima dan ditanggung bersama-sama oleh sebuah masyarakat ilmiah. Jadi maksudnya kalau misalnya ada ilmuwan yang percaya itu dan sudah terbukti, maka orang lain akan ikut mempercayainya. Jika teorinya mengalami perubahan, maka orang lain juga akan mempercayai perubahan itu, walaupun tidak harus melupakan teori lama. Seperti Pluto yang dianggap planet tadinya untuk masuk ke dalam galaksi Bima Sakti, kemudian tetap menjadi planet tapi tidak masuk ke galaksi Bima Sakti karena tidak berhasil menyelesaikan putaran orbitnya. Kemudian dulu ada yang menganggap bumi sebagai pusat semesta, sekarang menjadi matahari lah yang menjadi pusat semesta. Begitupun jika ada yang percaya tentang evolusi manusia adalah kera. Paradigma sendiri memiliki kriteria 1. Impresis, atau ruang perbedaan pendapat tentang sejauh mana mereka berpegang teguh. Yang kedua, tidak ada agreement tentang bagaimana para ilmuwan menentang satu sama lain, khususnya ketika terjadi perbedaan ilmiah terhadap sains baru. Kenapa beliau berpendapat seperti ini? Karena paradigma bisa saja sewaktu-waktu berubah.
tergantung sama seiring zaman, karena bisa saja berubah jika sudah tidak cocok lagi. Nah, ciri-ciri paradigma adalah sebagai worldview, shifting, puzzle solving, dan revolusi ilmiah. Tapi di sini akan membahas ketiganya saja, revolusi ilmiah tidak dibahas di sini. Jadi, paradigma sebagai worldview adalah paradigma yang sudah dipahami dengan worldview atau pandangan dunia, general perspective, cara pandang umum atau way of breaking down the complexity, cara menguraikan kompleksitas. Makna worldview sebagai kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang-orang yang berfungsi sebagai penggerak bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Worldview diartikan sebagai pandangan manusia terhadap dunia realitas. Jadi ini menyangkut sosial dan moral. Kemudian ganti ke paradigma bersifat shifting atau bergeser. Ilmu pengetahuan tidak berkembang secara linear, melainkan melalui pergeseran paradigma. Akan menjelaskan bahwa ilmuwan bekerja dalam paradigma dominan hingga muncul anomali yang tidak dapat dijelaskan dengan teori lama. Jika anomali semakin banyak, paradigma lama akan digantikan oleh paradigma yang baru. Pergeseran ini tidak hanya menghadirkan teori baru, tetapi juga mengubah cara ilmuwan memahami dunia. Jadi anomali adalah proses riset. Muncul fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma yang berlaku. Fenomena ini dianggap menyimpang dan menjadi tantangan terhadap keutuhan paradigma. Oke, paradigma sebagai puzzle solving. Jadi, ilmuwan adalah orang yang menyelesaikan teka-teki. Jadi, Kuhn menekankan bahwa sains berkembang bukan dengan mencari kebenaran absolut, melainkan dengan menyelesaikan teka-teki dalam batas paradigma yang berlaku. Ketika paradigma lama tidak lagi efektif, paradigma baru muncul untuk memberikan solusi yang lebih akurat, membentuk siklus perkembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, Thomas Kuhn menegaskan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui perubahan paradigma yang bersifat revolusioner atau berganti dengan cepat. Paradigma menjadi dasar dalam memahami dunia, namun juga dapat berubah ketika tidak lagi mampu menjelaskan realitas. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan selalu terbuka terhadap perubahan. Sekian, terima kasih.